Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dalam aspek manajemen konstruksi pada perancangan halte BRT Transjakarta Simpang Buaran. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Alvinia Putri Kansa, kemudian Alia Faiza Savana, dan juga Alvero Panel Wijayanto. Pertama, ini merupakan regulasi dan standar dalam aspek manajemen konstruksi di mana kami gunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian ini merupakan gambar DED yang akan digunakan untuk perhitungan dan juga metode konstruksi pada manajemen konstruksinya, yaitu ini pertama site layout, kemudian tampak samping haltenya, kemudian dena arsitektur lantai 1 dan lantai 2, kemudian dena struktur lantai 1 dan lantai 2, selanjutnya potongan memanjang dan portal memanjang halte, selanjutnya sambungan rem halte dan juga detail sambungan remnya, selanjutnya terdapat potongan melintang arsitektur dan potongan melintang strukturnya. Selanjutnya ini merupakan dena ring balok dan dena fondasi, lalu dena rangka atap, kemudian dena atapnya. Selanjutnya potongan rangka atap dan detail potongan rangka atap. Selanjutnya detail penulangan plat dan balok. Kemudian terdapat detail sambungan kolom pedestal dan detail sambungan balok-balok dan balok kolom. Kemudian detail sambungan plat lantai 2. Lalu selanjutnya detail penulangan fondasi dan potongan fondasinya. Lalu di sini terdapat set temporary plan-nya di mana untuk staging area dan gudang materialnya berada di timur dari struktur haltenya sendiri. Kemudian untuk shelter pekerja, kemudian stockyard dan juga loading dan unloading areanya terdapat di barat halte. Jadi berdasarkan DED yang telah dibuat, dikembangkan bangsa kita hingga level 4 atau paket pekerjaan di mana di sini eh, rumpun pekerjaan dibagi menjadi tiga, yaitu umum, struktur, dan arsitektur dengan pekerjaan struktur yaitu struktur bawah, lantai satu, lantai dua, atap dan juga rem yang kemudian dibagi menjadi paket-paket pekerjaan yang nantinya paket-paket pekerjaan ini ditentukan metode konstruksinya untuk menentukan aktivitas seperti kelima dan juga sumber daya beralih di mana metode konstruksi bangunan di sini ada persiapan besar dengan alur aktivitas pada bocah sendiri, kemudian material, alat dan yang dibutuhkan. Berikutnya adalah perjalanan yang pertama menggunakan ekskavator yang dimulai dari persiapan, penempatan alat penggalian hingga persetujuan hasil galian. Kemudian juga metode konstruksi pekerjaan lantai kerja dari hasil galian tersebut dibuat lantai kerja dengan peraturan dan perkuda dan juga pembetonan menggunakan rekam dan beton FC25. Kemudian juga pekerjaan fondasi yang diawali dengan sertifikasi tulangan sesuai spesifikasi, kemudian testing, kemudian juga pembetonan menggunakan beton mix sesuai spesifikasi juga dengan bercutter dan juga barbender, kemudian minimal dan alat-alat lainnya. Dan setelah itu pekerjaan perubahan kembali menggunakan teknik untuk dari hasil galian menggunakan peralatan eskavator dan juga stempel kuda untuk membenarkan dan peralatan mereka. Kemudian berikutnya adalah menggunakan pekerjaan kolom pedestal yang sebenarnya itu dengan fabrikasi tulangan, pemasangan, investing, pengecoran, curing, pembongkaran investing yang juga penjualan hasil dengan material sesuai spesifikasi untuk bisa tulangan dan beton. Kemudian peralatan seperti beton, berbeda, kemudian juga ini konkret. Kemudian berikutnya adalah untuk balok beton ini materialnya menyesuaikan, namun alur dan juga peralatannya itu sama seperti pekerjaan beton lainnya, namun tambahkan scaffolding karena uh, balok balok untuk beton ini tidak menyentuh tanah. Berikutnya adalah balok anak beton dengan material yang menyesuaikan dengan desain DED-nya dengan besi tulangan D12 dan D20. Berikutnya adalah pekerjaan plat beton yang materialnya juga menyesuaikan dan peralatannya dan tenaga kerjanya juga serupa. Kemudian berikutnya masuk ke pekerjaan baja, dimulai dari pekerjaan kolom baja king cross dengan kolom baja king cross dan juga base plate, ampur, kemudian baut. Kemudian juga pada pekerjaan ini dibutuhkan forklift untuk mengangkat dan juga mobilkan untuk lifting atau erection dengan evacuation for trench untuk urusan baut-bautnya dan juga scaffolding. Dan dimulai dengan menyiapkan base plate, kemudian pemindahan dari setiap tim kolom pengisian dan pemasangan baut perlu dikerjakan sesuai posisi dan verifikasi.
Lanjut adalah pekerjaan kolom baja pipa dengan hal serupa namun materialnya berbeda yaitu pipe 400. Berikutnya adalah balok induk baja dengan material balok induk itu sendiri yaitu WF, kemudian menggunakan template untuk menyambung ratusan template dan dikerot untuk sambungan kolom dan juga ditambahkan dengan sambungan gelas, sambungan ada gelas dan juga mesin gelas. Berikutnya adalah balok anak baja yang juga serupa namun tidak menggunakan sambungan gelas, sehingga alurnya juga sebenarnya mirip-mirip saja. Berikutnya adalah pekerjaan plat baja dengan material baja yaitu plat 6 mili, kemudian gas sampai dengan peralatan untuk lifting juga dan juga erection seperti pekerjaan baja lainnya. Berikutnya adalah pekerjaan split beton setelah plat baja yaitu mesin connector, work mesh, spacer, dan juga ready mix, kemudian juga peralatan seperti mesin les dan lain-lain. Kemudian untuk pekerjaan atap di mana peralatan materialnya sesuai dengan profil yang dibutuhkan, yaitu orang tua, pengisi, gordin, offset, kemudian cyclot, dan juga balut, casing, juga untuk atap metal, dan juga peralatan seperti forklift, dan juga tenaga kerja seperti berikut. Itu saja untuk metode konstruksinya. Setelah ditentukannya WBS hingga paket pekerjaan dan metode konstruksi yang digunakan untuk masing-masing paketnya, kami dapat melengkapi WBS hingga level 6-nya, di mana kita bisa menentukan material, tenaga kerja, dan juga peralatannya. Di sini merupakan WBS untuk pekerjaan umum atau pekerjaan persiapannya. Selanjutnya, ini merupakan WBS untuk pekerjaan struktur untuk struktur bawah. Selanjutnya, ini merupakan pekerjaan struktur lantai satunya. Ini kemudian pekerjaan struktur untuk lantai 2. Kemudian ini merupakan pekerjaan atap. Selanjutnya merupakan pekerjaan rem. Lalu yang terakhir ini merupakan pekerjaan arsitektur. Baik, kemudian perhitungan dilanjutkan untuk volume pekerjaan, di mana di sini kami detailkan untuk masing-masing pekerjaan, dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan galian tanah urugan, pekerjaan lantai kerja, fondasi tapak, serta urugan dan pemadatan tanah. Kemudian untuk pekerjaan lantai 1 dimulai dengan pekerjaan kolom pedestal, kemudian balok induk B1, balok induk B2, serta pekerjaan plat beton dengan ketebalan 130 mm. Kemudian untuk pekerjaan struktur lantai 2 dimulai dengan pekerjaan kolom, balok induk B3, balok anak B4, plat baja lantai 2 dengan ketebalan 6 mm yaitu metal deck, kemudian di skrit beton sebesar 5 cm. Kemudian untuk pekerjaan struktur atap dimulai untuk profil utama yaitu kuda-kuda, kemudian pengisi kuda-kuda dan wind bracing itu sendiri, gording, serta penutup atap metal deck sehingga dihasilkan rekapitulasi volume untuk masing-masing pekerjaan seperti yang tertera pada layar. Kemudian dilanjutkan untuk pekerjaan rem akses dengan urutan pekerjaan, yaitu pekerjaan pedestal rem, pekerjaan struktur baja, dan struktur atap dengan pendetailan volume seperti yang tertera pada layar, dan yang terakhir adalah volume untuk pekerjaan arsitektur itu sendiri. Kemudian dari analisis volume yang sudah dijelaskan sebelumnya, dilakukan pula analisis produktivitas untuk menghasilkan durasi untuk setiap pekerjaannya, di mana nantinya akan ada perincian untuk berapa tenaga kerja dan apa saja alat yang digunakan pada pekerjaan tersebut dengan nilai produktivitas yang dihitung dari tenaga kerja dan alat, kemudian disesuaikan dengan volume pekerjaan sehingga dihasilkan durasi untuk masing-masing pekerjaan. Kemudian di sini dapat terlihat durasi dari hasil analisis produktivitas untuk pekerjaan persiapan, galian dan urugan, serta pekerjaan struktural lantai 1. Kemudian berikut merupakan analisis produktivitas dan durasi akhir yang didapatkan dari pekerjaan struktural lantai 2, rem akses, serta pekerjaan arsitektur. Kemudian untuk BOQ sendiri didapatkan dari hasil rekapitulasi volume yang sudah dihitung sebelumnya dan disesuaikan dengan nilai harga satuan barang dari pekerjaan sehingga didapatkan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas dalam setiap pekerjaan tersebut. Kemudian di sini merupakan analisis untuk BOQ dari pekerjaan struktur utama halte, mulai dari pembersihan lahan sampai penutup atap metal deck itu sendiri.
Kemudian berikut merupakan BOQ dari pekerjaan struktur rem dan BOQ untuk pekerjaan arsitektur. Kemudian dari hasil analisis Bill of Quantity tersebut dilakukan rekapitulasi untuk penyusunan rancangan anggaran biaya dari masing-masing pekerjaan dengan rekapitulasi RAB seperti yang tertera pada layar untuk masing-masing pekerjaan dengan total RAB sekitar 5,4 miliar untuk pekerjaan persiapan sampai pekerjaan arsitektur dengan rincian seperti yang tertera pada layar. Kemudian untuk memastikan penjadwalan sudah sesuai, dilakukan pula analisis critical path method, di mana di sini dilakukan analisis mana jalur kritis dan jalur non kritis, di mana untuk jalur kritis sendiri nantinya tidak boleh ada keterlambatan atau float, sehingga durasinya sangat mempengaruhi durasi proyek secara keseluruhan, sedangkan untuk jalur non kritis masih dapat keregangan waktu atau float yang dapat dihasilkan. Kemudian berikut merupakan hasil dari analisis critical path method untuk masing-masing aktivitas. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan pula pembuatan Gantt chart atau penjadwalan secara keseluruhan, di mana di sini dapat terlihat dengan jelas mana predesesor dan mana suksesor dari masing-masing aktivitas pekerjaan dengan durasi pekerjaan yang sudah direkapitulasi untuk masing-masing pekerjaan untuk setiap minggunya. Selanjutnya disusun RKS, yang dimana ini merujuk pada standar SNI, peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, serta spesifikasi teknis perencanaan proyek. Di mana penyusunan ini dilakukan agar memberikan arahan baku mengenai metode, persyaratan material, mutu pekerjaan, dan prosedur keselamatan, sehingga hasil konstruksinya dapat dicapai sesuai dengan tujuan perencanaannya sendiri. Selanjutnya, untuk ditampilkan RKS yang berfungsi sebagai pedoman teknis, di mana ini memuat ketentuan umumnya dan teknisnya, ruang lingkup kerjaannya, spesifikasi material, metode pelaksanaan, persyaratan mutu, serta aspek keselamatan kerjanya. Di mana RKS ini disusun untuk memastikan seluruh pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara sistematis sesuai standar yang berlaku, serta memenuhi kualitas, waktu, dan biaya yang telah direncanakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.